Aku tuh nonton, aku nggak ngantuk sama sekali. Cuma aku nggak ngerti dia ngomong apa. Balik lagi sama gue Arya. Dan Anti. Dan sekarang kita akan pusing bersama. Ini adalah film yang mungkin bikin kalian tidur, atau bikin kalian matiin filmnya di tengah-tengah, atau kalian nonton sampai habis. Ya, atau suka Iya banget. benar, suka banget ya. I'm thinking of ending things. Iya benar banget. Jadi Charlie Kaufman ini emang sudah terkenal dari dulu. Dia emang suka bikin film yang surreal. Tapi dulu dia sebenarnya seringnya jadi penulis, nggak pernah jadi director. Director tuh dia kayak cuman beberapa film lah. Lebih terkenal dia itu dari skripnya gitu. Dulu aku udah nonton 3 film dia. Being John Malkovich, terus ada Adaptation yang namanya Nicolas Cage, terus ada Eternal Sunshine of the Spotless Mind yang namanya Jim Carrey. Dan itu tuh emang semua filmnya surreal tapi menarik gitu ya. Dan dia balik lagi di tahun ini ya dengan mengeluarkan yang tadi I'm Thinking of Ending Things di Netflix, dan dia sendiri bilang kalau ini adalah horor. Emang sih horor. Iya sih. Bagi sebagian orang ya. Maksudnya horor nontonnya Horor secara kenyataan ya. Apa ini? atau ceritanya. Iya ya. Dari semua film yang aku tonton gitu, filmnya si Charlie Kaufman, ini tuh yang paling aku kayak apa ini? FYI, Arya udah berhenti di 30 menit pertama. Iya, enggak 20 menit lah. 20 menit ya? pertama. Katanya, kayak kita udah dulu deh nonton ini. Kenapa? Aku nggak mood tiba-tiba. Iya. Iya. Terus udah dong, kita berhenti. Aku tuh, tumben ya anak. Biasanya mah lanjut Iya. aja terus. Ini mah nggak berhenti. Dan baru lanjut 2 hari setelahnya kalau nggak salah. Bener. Soalnya entah kenapa pas nonton 20 menit pertamanya itu kayak horor beneran gitu. Jadi pas baca dialog-dialognya, buset dah. Kalian tahu 20 menit pertamanya itu di mobil, anjir, ngomong terus di mobil, anjir. Dan ketika nonton full, ada 20 menit lagi di akhir, di mobil lagi ngomong. Jadi kalau kalian total kayak sekitar 40 menit Di mobil doang. adegan di mobil doang. Itu tuh kayak, padahal premisnya itu kayak sederhana ya kalau dilihat dari trailer. Ceritanya ada cewek yang pengen putus sama cowoknya gitu ya. Tapi cowoknya malah ngajak si cewek ini ke rumah orang tuanya gitu. Jesse Buckley ya, dan si Jack itu ya Jesse Plemons. Yang kalian kenal di mana ya? Banyak sih dia mah minor-minor gitu, tapi di Breaking Bad mungkin buat yang tahu ya. Tot. Jadi orang menyebalkan. Selalu nyebalkan mukanya sih. Benar-benar. Terus ada orang tuanya si Jack, yaitu Toni Collette ya, dan bapaknya David Thewlis gitu ya. Toni Collette mah cocok main di sini. Iya sih. Karena film ini membutuhkan apa ya namanya, aktor-aktor yang Gila. punya gestur yang aneh gitu ya. Bener nggak sih? Bizarre. Bizarre banget, aneh banget. Dan Toni Collette di sini emang beneran horor sih. Mimik muka dia tuh yang kayak setelah Hereditary itu kayak susah gitu ngeliat dia mainin peran yang baik-baik gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak ngeri juga sih emang gitu. Kan pas di awal tuh dia kayak baik banget ya. Iya, Welcome banget. Tapi kayak nggak percaya gitu loh. Masa sih baik gitu. Saking udah melekat. Iya. Ketika udah nyampe rumah orang tuanya, tiba-tiba kayak ada perpindahan waktu gitu, transisi. Orang tuanya tiba-tiba jadi tua, jadi muda, jadi tua banget gitu. Jadi kayak what the F gitu. Cuman mungkin disitulah yang menariknya gitu ya film ini bagi beberapa orang, karena ya kita kayak nonton mimpi kali ya, bener nggak sih? Iya sih. Kamu jadi kayak mimpi kan kayak gitu, kayak kadang Iya, bingung. ya. Tapi sebagai pemeran utama kita nggak bingung di mimpi. Iya, di mimpi. Ya kan, kalau di mimpi kan bener. kayak loncat gitu, Iya, berubah-berubah bener. gitu. Seperti mimpi, kadang kita suka skip, ngerti nggak sih? Iya, bener. Jadi kayak ada adegan, set, pas ngebalik nggak ada gitu ya. Itu kan kayak kalau kamu mimpi, kok udah di sini lagi gitu ya. Dan yang lebih edan lagi adalah di luar kegiatan si cewek ini, si Jack sama orang tuanya, tiba-tiba ada seorang tua gitu ya, yang jadi janitor. Iya. Beberes di sekolah ya. Scene yang sangat tidak ada benang merahnya sampai akhirnya kita tahu gitu ya di akhirnya itu tuh sebenarnya siapa gitu ya. Ini kalau kalian nontonnya nggak ada energi gitu ya, udahlah jangan. Ya, jangan capek, jangan ngantuk. Iya. Pokoknya harus fresh banget lah kalau misalnya mau nonton ini. Iya benar, jangan lah pokoknya ya. Lagi mood tidak baik jangan lah. Kayak Arya. Jadinya tuh bawahnya tuh kayak. Tapi emang film ini tuh ya memperlihatkan itu gitu ya.
kesendirian yang sangat buruk gitu. Tragic, melankolik Iya, loh. gitu. Parah dah pokoknya. Kecuali kalian anaknya emo banget ya. Iya, Asik. iya. Untuk orang-orang yang suka dark, yang aneh. Saya suka depresi. Pasti suka banget. Iya, depresi gitu. Film ini diadaptasi dari buku Nah, gitu iya ya. ini Nah, masalahnya. ini sebenarnya Dari novel ya. poin yang cukup krusial gitu ya. Pertama, kita nggak familiar sama Kita nggak sekali baca. dengan karya buku ini gitu ya, dan nggak pernah tahu sama sekali gitu Iya. buku itu tentang apa, dan tiba-tiba nonton film ini tuh emang kayak tersesat aja gitu. Cuman kalau orang yang baca bukunya katanya akan sangat suka sama filmnya. Iya sih harusnya Gitu. ya. Maksudnya ada yang kurang puas juga ya. Ya itu Tapi mah standar lah. rata-rata yang bilang ini boring, pointless dan segala macam itu orang yang emang nggak baca sih. Benar-benar. Antisipasi film ini dari waktu itu karena yang nulisnya Charlie Kaufman gitu. Jadi kayak udah Oh, tahu iya, gitu. iya. Wah, si ini terus dia embel-embelnya ngomong gue mau bikin horor gitu. Wah, anjay. Kalau aku kan clueless. Horor seperti apa anjir? Ternyata horornya adalah ngobrol di mobil selama 40 menit. Tapi emang ngeri sih. Nggak tahu di beberapa scene gitu Iya, emang iya. agak-agak ngeri sih. Iya, benar-benar. Tapi nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Iya, cuman pembawaannya perasaan tuh tidak nyaman. ambience-nya tuh iya benar Iya. nggak nyaman gitu. Apalagi si tone filmnya itu kayak biru-biru terus gitu ya. Warnanya tuh biru-biru kelam gitu kan. Padahal pas pertama mulai dong. Wah, iya benar. Itu shot paling indah padahal ya pas Iya. pertama Suka mulai banget ya. warnanya tuh. Bagus banget. Saljunya baru turun. Belum Masih banyak. kecil-kecil iya. ya. Terus si cewek ini pakai baju warna oranye Iya. ya. Pokoknya stand out gitulah warnanya tuh ya. Merah. Benar. Itu bagus sih. Bagus banget. Interpretasinya pasti macam-macam sih ya. Tapi yang pertama kita sadar sih, kalau aku sadar sih sebenarnya cewek itu adalah si Jack itu sendiri pas di rumah ya. Oh, Pas dia lihat foto ya. Sebenarnya dari situ kita kayak udah clue gitu ya. Ini kayak aku, oh enggak ini aku gitu ya. Dan yang pas dia liatin lukisan yang Oh, lewat handphone Iya. gitu ya. Terus pas dia ke basement, lah ini kan lukisan yang tadi gitu ya. Terus nggak ada namanya kan di Iya, lukisannya ada benar, tulisannya. benar. Jadi intinya sih cewek itu ya bukan pacarnya. Iya benar, itu adalah dia gitu. Iya. Itu adalah Jack sendiri gitu. Dan dia berharap cewek itu adalah pacarnya. Iya benar. Kalian sadar gitu film ini ya kontemplasi satu orang gitu ya. Satu orang yang si janitor itu yang di sekolah gitu ya. Si film sebenarnya itu ya si janitor ini gitu ya. Tadi kan mikirnya filmnya itu adalah si Jack dengan pacarnya dan keluarganya. Iya. Sedangkan janitor adalah sisipan. Iya, Awalnya benar, kan benar, seperti benar. itu. Tapi ternyata adalah terbalik. Iya benar. Janitor itu yang orang aslinya. Iya, benar. Sedangkan yang lainnya adalah Iya. ya apa yang ada Di otaknya, apa yang benar. dia pingin gitu. Jadi ya janitor itu adalah si Jack Iya. gitu ya. Jack versi real Ya, gitu ya. katanya sih kalau di buku ya janitor ini emang pinter, dia kerja di lab gitu awalnya, Iya, cuman iya. dia tuh nggak bisa berkomunikasi sama orang gitu, Iya, interaksi iya. tuh sama sekali nggak bisa, dan akhirnya, Sulit ya. akhirnya dia ngambil kerjaan sebagai janitor agar dia bisa lonely, cuman ternyata Jadi ke bawah-bawah. iya, dan kesendirian itu malah membuat dia Betul guys. menggila gitu. Bahkan emang omongan pengen mengakhiri semuanya itu ya maksudnya bukan mengakhiri hubungan ya, emang Iya. mengakhiri hidup aja Iya. gitu ya. Jadi ini emang si janitornya emang pengen bundir anjir Iya, bahasanya. selesai. Padahal di awal film kita selalu dikasih clue ya, si ceweknya selalu ngomong semua orang pasti mati lah gitu Iya, ya. iya. Nggak ada yang nggak mati gitu. Pasti semuanya ditakdirkan untuk mati. Terus kan si Jacknya kayak nanggepin gitu. Enggak sih katanya ada. Iya. Ada yang emang nggak mau mati tapi harus mati. Ada yang binatang tiba-tiba meledak atau Lalat, apa gitu ya. Ya lalat gitu ya. Mungkin itu perang batin. Iya, ya benar, kan? benar, Dia antara dia benar. bunuh diri nggak ya? Iya, Iya nggak ya? iya. Cuman ada yang di dirinya Iya. jangan, tapi yang satunya bunuh diri aja gitu. Kayak moodnya itu beda-beda gitu loh. Di awal ngomongin mati, terus tiba-tiba Usia. ngomongin usia, terus puisi gitu Nah ya. itu salah satunya tuh yang bikin aku sempat melayang di film ya. Maksudnya gini, aku tuh nonton, aku nggak ngantuk sama sekali. Cuma aku nggak ngerti dia ngomong apa. Sumpah gue melayang gitu, cuman gue asli 100% sadar gitu. Cuman Iya. ngomong apa sih? Karena dia tuh ngomongin puisi dan aku nggak ngerti puisi. Masalah treatmentnya juga sih, maksudnya treatment si sutradaranya gitu, si Charlie Kaufman itu nempatin scene di dalam mobil hanya tektokan shotnya gitu tuh ya kata aku kurang juga sih, maksudnya stay gitu lama banget 20 menit gitu dengan posisi angle yang gitu-gitu aja tuh kata aku emang bikin capek sih sebenarnya gitu, kecuali kalau obrolannya menarik ya. Nah ini ditambah obrolannya itu adalah yang bener-bener
surreal juga Iya, gitu. iya. Ngomonginnya tuh moodnya beda-beda tapi si pengadeganannya tuh gitu aja gitu di dalam mobil gitu. Aku tuh pikirnya bakal digimanain gitu, maksudnya di dalam mobil kayak terus kemana dulu gitu atau di editingnya diselipin. Ini tuh bener-bener blast anjir. Dengan background hitam Iya. kanan kiri itu, terus ini wiper, set Jadi kayak- set gitu, Itu bener-bener kita kayak terhipnotis gratis dan hilang waktu gitu. Kayaknya kurang variatif aja sih. Maksudnya untuk film yang emang ngomongin apa ya, perang batin sama diri sendiri gitu, surreal kayak gini tuh ya harusnya ada yang lebih gimana ya, lebih ekstrim lah gitu treatmentnya gimana gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena emang di setnya budgetnya pengen sederhana kali ya. Soalnya kan ini kalau dipikir-pikir cuma di mobil, di rumah, di sekolah ya. agak ngeri sih itu. Iya benar-benar pas ke sekolah menarik. Soalnya cewek itu mau pulang, malah belok cuma mau buang sampah. Sumpah itu bikin aku, atuh please. Iya, itu kayak ada tensinya dikit lah ya. Iya, itu. Dan itu ya di situ di penghujung film banget ya, kayak setengah jam terakhir lah. Sama yang di sebenarnya. tempat es krim sebenarnya creepy loh. Iya benar. Menurut aku ya itu cewek dua itu sumpah dengan senyuman yang aneh itu. Iya iya. Dan itu tuh adalah cewek dua yang di sekolah. Iya. Ya bener Iya, nggak ya? iya. Tapi mereka udah dewasa Iya. gitu ya. Emang jawaban ultimate-nya itu ya pas terakhir sih kata aku, bukan terakhir ya, menuju akhir gitu. Ketika si janitornya nanya ke cewek ini kan. Nah, pas ngumpet ya. Iya pas ngumpet kan. Lu cari siapa? Cari pacar gitu ya. Orangnya gimana? Iya orangnya gimana? Ciri-cirinya maksudnya? Kayak gitu. Tapi kan tiba-tiba si cewek ini langsung beda gitu kan ngejawabnya gitu. Enggak, gue tadi sama temen cewek gue di sini, tapi tiba-tiba ada cowok gitu. Nah ya itu dia. Jadi si Jack itu adalah cowok itu gitu. Iya. Jadi sebenarnya si cewek ini beneran ada, bukan di mimpi banget. Jadi dulu tuh pernah ngeliat si Iya, Jack ini bener-bener. pernah ngeliat cewek ini sama temennya, tapi dia Ya, nggak berani, dihiraukan lah, iya ya. nggak berani untuk negor gitu doang. Tapi di hayalan dia itu pacarnya. Iya benar-benar. Nah, yang kata dicerita ke orang tuanya ya, Iya, ya saya iya. ngeliat terus saya minta nomor telepon itu tuh sebenarnya enggak. Iya iya. Gitu. Dan cewek itu masuk ke alam sadarnya dia aja Iya, kali ya. iya, iya. Dan jadi hidup gitu di otak dia gitu. Oh my god, Iya, iya, benar-benar. pusing. Benar-benar hayalan tingkat dewa ya. Ini kalau kalian ngebayangin gebetan gitu ya, awas jangan terlalu gila ya nanti kayak gini. Sumpah ngeri banget. Momen aslinya si janitor akhirnya harusnya bunuh diri ya. Karena kan pas dia masuk mobil terus keluar telanjang dituntun sama babi Iya. kartun anjir itu udah Iya. Itu absurd banget sumpah. udah di luar ini, di luar nalar. Iya. Itu harusnya adegan bunuh diri tapi di sini bunuh dirinya digambarkan dengan tarian ya. Iya. Gitu kali ya. Mungkin ini treatment sutradara balik lagi ya. Iya. Beberapa orang mungkin mikir pengennya lihat dia bunuh diri kayak gimana gitu, nggak tahu ya. Aku pikir tadi dia bunuh diri mati di ini loh, di yang salju itu karena dia kan telanjang. Iya sih, kedinginan gitu ya. Iya. Tapi enggak sih. Tapi dia enggak, dia masuk ke dalam Ah, sekolah kan. Terus setelah itu yang dansa itu Iya, yang menari. Dan kelihatan dari dansa itu kan dua cewek, dua cowok awalnya terus yang penarinya doang kan. Kayak tandem, kayak saling suka. Terus tiba-tiba ada janitor Yang yang memisahkan. memisahkan dan si janitornya membunuh si cowok itu Iya. gitu ya. Jadi kayak ya dia membunuh dirinya sendiri Iya. gitu ya. Ini benar-benar metafor yang sangat wah gila. Treatment di rumah itu kata aku udah lumayan, maksudnya nggak apa ya, nggak boring gitu. Di rumah itu kayak perpindahannya cepet gitu kan, Iya bikin sih. kita selalu bertanya-tanya kayak mimpi gitu kan. Masuk ke ruangan ini tiba-tiba berubah gitu ya, terus masuk ke kamar ini tiba-tiba ibunya sakit gitu ya, turun ke bawah tiba-tiba Ibunya muda, lagi gitu nyuci. ya. Kayak gitu. Itu maksudnya di rumah itu sebenarnya udah dinamik sih kata aku, udah dinamik banget gitu si treatment direkturnya. Tapi entah kenapa di awal sama di akhir gitu, sebelum akhir itu yang di mobil itu kayak bikin lelah aja gitu, karena omongannya itu semua ada yang masuk gitu, mungkin ada yang enggak gitu, tapi mostly enggak sih. Tiba-tiba nyanyilah lagu himne es krim. Iya. Menarik sih itu. Iya iya. Apalin yuk. Gara-gara adegan itu Kita habis nonton pesen es krim. pesen es krim asli. Itu satu-satunya hal baik yang kita Iya, bisa iya, bener, dapatkan Kita setelah langsung nonton ini. ya, Iya, online iya. ya. Iya. Beli. Gila ini es krimnya segede gitu pakai Oreo, oke. Pesan. Dan si bangkainya tuh es krimnya nggak dimakan lagi ya. Dia, kalau kita mah habis. Coba kalau misalnya kamu tahu yang lain-lain gitu, kasih tahu lah ke kita. Mungkin ada makna yang lain kali Iya, ya. iya, iya. Yang baca novel jangan-jangan ada. Iya, nggak tahu ya, siapa tahu ada gitu. Soalnya
menarik sih emang film ini kalau dikulik Iya, iya. sesudah nonton gitu, Iya, pas iya. sudah ditonton bingung, pas baca oh gini maksudnya gitu ya. Charlie Kaufman emang bener-bener bilang ini horor gitu, horornya versi dia ya, Iya. kayak gini ya. Iya. Bener-bener horor ngomongin perasaan yang terpendam gitu ya, terus perasaan yang gimana ya, yang tidak terrealisasi ya gini nih. Lost love, Iya ya, bener-bener. lost time. Iya gila ya. Sedih sih kalau Iya. dipikir ya pas ngelihat si janitor itu ya. Selalu tidak bisa ngeliat film-film yang emang interpretasinya bisa macam-macam gini gitu. Iya. Karena secara filmmaking gimana ya? Film ini oke kok. Walaupun banyak hal-hal yang kayaknya susah gitu dimengerti gitu. Kayak aspek rasio Kotaknya. kotak juga itu buat apa sih sebenarnya gitu. Aku tuh nggak paham apakah mimpi kita selalu aspek rasionya kotak gitu ya, atau nggak widescreen, nggak IMAX gitu maksudnya. Jadi nggak tahu gitu maksudnya hal-hal kayak gitu tuh di balik treatment sutradaranya tuh aku nggak bisa memahami gitu. Walaupun secara filmmaking, secara teknis gitu ya, secara desain produksi gitu ya, secara acting Bagus banget. bagus gitu, semuanya itu kayak oke banget gitu. Even Jesse Plemons gitu yang kayak apa beruang gitu kan, dia kayak agak gembul gitu kan, tapi aktingnya tuh ya bikin kita bertanya-tanya gitu, ada apa gitu sama dia gitu. Cuman secara keseluruhan gitu, secara cerita dan lain-lain tuh aku kayak nggak bisa aja. Kalau mau ngomongin film ini lebih lanjut, siapa tahu ada yang kayak tadi kita bilang ya, punya interpretasi lain setelah nonton film ini. Komen juga di bawah, pengen tahu juga sih kalian melihat film ini kayak gimana gitu ya. Apakah yang kalian dapat sama gitu depresinya dari si Jack gitu ya, kesendiriannya dari si Jack, atau ada hal-hal lain gitu yang menarik gitu ya dari kehidupan Jack yang sebenarnya fana ini. Jangan lupa apa aja, Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. dan beli kaosnya Cinecrip juga. Dan kita akan ketemu lagi di episode-episode surreal selanjutnya ya, yang membawa kita ke alam mimpi. Iya. Dadah! Dadah.